Dianggap parasit keluarga. Bab 109. Kamu bilang gitu aku juga jadi takut. Nanti deh aku tanya ke Mamah. Syukur-syukur orangnya datang lagi, biar aku bisa balikin uangnya, ucap David. Nah iya, Mas. Serem, kan? Sergah Widi. Sambil membawa satu kantong pesanannya ke depan kulkas di sana, ia berkata, "Oh iya, Mas mau minum apa?" David refleks menggeleng. Enggak usah, enggak usah. Ini aku juga lagi buru-buru buat beli bahan." David yang masih merasa canggung buru-buru pamit. Namun ketika anak perempuan Widi keluar, ia menjadi urung pergi apalagi bocah bernama Salwa itu juga langsung memperhatikannya dari atas sampai bawah, cukup lama. "Kenapa, Wah?" tanya Widi menghentikan kesibukannya dan memilih fokus menatap sang putri dan malah ia pergoki tengah memperhatikan David. Salwa yang rambut sebahunya dikuncir dua menyerupai antena, berangsur menatap lesu sang mamah. "Wawa pikir ayah. Kok ayah enggak pulang-pulang, sih, Ma? Wawa kan kangen." Mata Widi langsung panas karenanya, mewakili hatinya yang seketika menjerit pedih. Karena semua yang berkaitan dengan anak memang akan langsung membuatnya sangat sensitif. Ia akan dengan sangat mudah rapuh hanya karena kesedihan apalagi air mata anak-anaknya. Belum lagi jika anak-anaknya sakit. Sekarang saja, alasan Salwa tantrum sekaligus demam, masih karena kerinduan bocah itu kepada Agus yang benar-benar tak ada kabar. David tahu, Widi dan Agus sudah bercerai. Namun pria itu tidak tahu jika Agus lebih parah darinya kepada Sofia dan Daim di masa lalu. "Wawa, sini." Rayu David yang hatinya sudah langsung tergerak. Ia berangsur jongkok kemudian membentangkan kedua tangannya, mana tahu bocah itu mau menerimanya. Wawa menatap ragu pria di hadapannya dan baru saja menurunkan masker dan langsung ia kenal sebagai David, papahnya Daim. "Wah, papahnya Mas Daim. Mas Daim mana?" sergah Wawa langsung kegirangan. Bocah perempuan berusia 3 tahun itu langsung lari menghampiri David. Namun kini giliran David yang dilema karena nama anak yang sempat pria itu sia-siakan disebut. Namun, David tak mau egois dan segera merespons dengan senyum tak kalah ceria. "Mas Daim lagi sama Bude Sofia," ucap David sambil mendekap tubuh kurus Wawa menggunakan kedua tangannya, kemudian mengembannya. "Oh, lagi sama Pak Dekala, juga, ya." Balas Wawa dan sukses membuat David tak bisa membalas. Dari dapur, Ibu Rusmini tak sengaja keluar sekaligus memergoki pemandangan kini. Ibu Rusmini langsung terdiam menahan nyeri hanya karena interaksi David dan Wawa kali ini. Bocah itu mengadu rindu pada sang ayah yang diceritakannya kepada David tak kunjung pulang atau setidaknya sekadar telepon. "Nanti kalau Pak De ketemu ayah, ayah suruh pulang ya, Pak De. Bilang, Wawa kangen. Wawa susah sakit, tapi kok ayah enggak pulang juga." Wawa yang memang cengeng, menangis tersedu-sedu. Widi yang tak tahan dengan kepedihan putrinya, memilih masuk ke dalam rumah. Wanita itu melakukannya sambil terus menunduk karena air matanya yang sudah telanjur berjatuhan. Di bibir pintu menuju dapur yang keberadaannya lurus dengan pintu kebersamaan David dengan Wawa, Widi berhadapan dengan sang mamak yang juga sudah ikut berderai air mata. Widi buru-buru menyeka tuntas air matanya, kemudian melewati sang mamak, masuk ke dapur. Di sana, kedua anak laki-lakinya tengah makan dengan lahap, tapi keduanya kompak memakai plester kompres pereda demam.
Maafkan mama yang sudah membuat kalian begini, yah, nak. Andai dulu mama enggak dibutakan oleh cinta mama ke ayah kalian. Kalian pasti enggak akan merasakan luka menyakitkan ini, batin Widi yang perlahan menyadari, salah memilih suami tidak hanya melukainya sebagai seorang istri. Karena salah memilih suami juga berdampak fatal kepada anak-anaknya. Andai aku bisa mengubah takdir, tapi itu enggak mungkin. Batin Widi yang langsung menolak dengan lembut ketika kedua putranya tersenyum dan salah satunya menawarinya makan. Widi masuk ke kamar mandi yang keberadaannya memang ada di sebelah dapur. Ia memilih membasuh wajahnya sesering mungkin guna menyamarkan air matanya yang tak hentinya mengalir. Dokter Andri telepon. Seru Ibu Rusmini setelah melihat pembuat ponsel sang putri yang ada di meja warung, berdering. Ia sudah langsung membawanya ke dapur dan berakhir di depan pintu kamar mandi. Mendengar nama Dokter Andri disebut, Widi langsung was-was. Ada apa, sementara mereka tidak ada janji? Pikir Widi berangsur membuka pintu plastik berwarna putih di hadapannya. Mak, tolong ambilin handuk, ucap Widi setelah menerima ponselnya dari Ibu Rusmini. Ya ampun, itu lukamu. Baru juga mau kering. Tegur Ibu Rusmini khawatir sambil buru-buru mengambil handuk di jemuran pakaian dan posisinya ada di depan pintu dapur. Pintu dapur bagian luar dalam keadaan terbuka, dan dari tempat Widi berpijak, mereka bisa melihat sebagian suasana luar termasuk jemuran pakaian keberadaan handuk Widi asal pintu tersebut dibuka. Widi segera menjawab telepon sari Dokter Andri. Selamat sore, Dok. Ada apa? Ya. Ucapnya yang kemudian menerima handuk pemberian sang mama sambil mengangguk-angguk sebagai wujud dari rasa terima kasihnya. Saya mau ke situ. Mau cek tangan kamu. Kira-kira, anak-anak kami sukanya makanan apa minuman apa, biar saya bawa sekalian. Jangan nolak, loh. Kalau nolak, saya marah. Ucap Dokter Andri dari seberang dan terdengar perhatian. Widi langsung terdiam membeku. Setelah beberapa saat lalu ia dikabari ada mbah-mbah yang membayarkan orderannya ke David, kemudian David yang juga menjadi sangat perhatian kepada Wawa, kini juga masih ada lagi yang perhatian dan itu langsung kepada ketiga anaknya. Pak Haji benar-benar nyasar atau itu tersesat. Suasana sudah mulai senja, dan kebetulan David juga baru pulang dari rumah Widi setelah selesai menenangkan Wawa. Di Panjatan yang menjadi lokasi terakhir Pak Haji melihat jejak David, mereka nyaris berpapasan. Hanya saja ketika David datang dari kiri kemudian melewati Panjatan irigasi arah pulang, Pak Haji sudah belok ke kanan lurus. Kanan kiri sepanjang jalan yang Pak Haji lalui di sebelah irigasi merupakan sawah siap panen. Sementara David yang sudah jauh menuju arah pulang, juga nyaris berpapasan dengan Dokter Andri di perempatan jalan. Harusnya Dokter Andri belok kiri dari arahnya, tapi pria itu dan kali ini memakai mobil, malah lurus terus. Aku enggak yakin kalau ini jalannya, ya. Lirih Dokter Andri ragu. Ia masih aktif melirik ponsel yang tengah membantunya mencari alamat Widi sesuai berbagi lokasi yang ia dapatkan dari Widi. Belok kiri. Ucap GPS dan sampai saat ini masih Dokter Andri turuti. Ini harusnya tinggal 10 menit lagi, tapi aku yakin kemarin pas sama kala, aku enggak lewat jalan sini. Duh, mana sudah gelap. Nyasar ini. Dokter Andri juga menjadi menyetir dengan kecepatan lebih pelan. Namun sekitar 10 menit kemudian,
akhirnya ia bertemu yang dituju dan tentu saja itu Widi. Hanya saja, alasan pertemuan mereka karena ia disusul oleh Widi. Dokter diputer-puterin tuh sama GPS mapnya. Belok kiri, belok kanan, diputer-puter sampai pusing, padahal cuma tinggal belok kiri 2 kali lagi terus manjat irigasi. Jelas Widi yang menertawakan Dokter Andri, apalagi pria itu juga sudah tertawa dan terlihat sangat pasrah di depan mobil bagian depannya. Dari tadi saya cari-cari irigasi kok enggak nemu-nemu. Nah ujung-ujungnya sawah dan di sebelah malah sungai gede, ucap Dokter Andri. Kalau dokter ambil arah ke sungai, yang ada dokter balik lagi nanti ke jalan raya meski memang jauh, tapi jalannya cuma satu, jelas Widi. Dokter Andri yang masih sulit mengakhiri senyumnya dan itu karena tengah mengasihani dirinya sendiri, berangsur mengangguk-angguk. Ya sudah, ayo sekarang kamu yang di depan, biar saya enggak nyasar. Lagian ini sudah mau maghrib, ucapnya. Kali ini giliran Widi yang langsung mengangguk-angguk. Ia segera putar balik dan memang memimpin perjalanan. Tak lama dari kepergian Widi dan Dokter Andri, sekitar 2 menit kemudian, Pak Haji yang masih nyasar dengan motor matic merahnya. Pak Haji masih bisa melihat motor Widi maupun mobil Dokter Andri yang mengikuti. Sosok Widi terlihat sangat jelas dan langsung mencuri perhatian kedua mata Pak Haji. Hanya saja, Pak Haji belum tahu Widi seperti Sofia. Tapi walau dari kejauhan, yang pakai matic putih itu kelihatan cantik sih. Ya lumayan lah ya, dan harusnya itu wanita tulen. Soalnya enggak mungkin juga kan, di pelosok kayak gini dan sebelah saja sungai, apa kali, adan bensi. Ucap Pak Haji seiring laju motornya yang sengaja ia buat pelan nyaris berhenti. Okelah, ayo gas saja. Enggak dapat Widi, dia juga boleh. Ucap Pak Haji beneran langsung tancap gas meninggalkan sekitar yang lagi-lagi tidak ada pemukiman. Keadaan di sana lebih parah dari jalanan sebelah irigasi yang baru ia tinggalkan. Sebab di sana sampai ada sungai dan juga kesunyian yang jujur saja sukses membuat Pak Haji merinding sepanjang jalan. Tet, tet, tet. Pak Haji terdiam kebingungan menatap motor bagian depannya. Motor yang selama ini menjadi saksi perjuangannya sebagai musafir cinta, mendadak berhenti setelah sebelumnya mirip sakratul maut yang dicabut secara paksa. Ini kenapa ini? Enggak biasanya si merah begini. Jangan-jangan ini ulah demit alas sini, ini. Demit, saya enggak takut. Saya hafal ayat kursi buat bakar kamu sampai pagi. Balikin biar aku bisa ngejar yang tadi. Kan, Jance VK, emang. Aku ketinggalan lagi. Sudah mau malam ini. Ahar. Pak Haji sampai turun dari motor, mengelilinginya secara perlahan sambil melafalkan ayat kursi. Azan maghrib sudah terdengar dari desa sebelah, tapi Pak Haji yang masih meruqyah motornya masih bertahan di sana. Malahan kini aki-aki itu baru menyadari, bensin motornya kering. Ia sampai membuka tutup tangkinya, dan di sana benar-benar kering. Suaranya sampai menggema saking nyaringnya masuk ke dalam penampung bensin tersebut. Kol serem banget suaranya. Itu beneran suaraku. Keluh Pak Haji menjadi ketakutan sendiri. Serius ini, aku cuma sendirian di sini. Beneran enggak ada yang lewat bahkan ODGJ sekalipun. Setelah berkeluh kesah demikian sambil jongkok dan berpegangan pada motornya, Pak Haji merengek ketakutan dan benar-benar sedih. Woi, siapa yang jual bensin? Sini aku beli.
Seliter 200.000 juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga walau lebih mahal dari yang harga di Papua. Meninggalkan Pak Haji yang benar-benar nyasar, di rumah Widi, Dr. Andri sudah mulai mengecek kesehatan anak-anak Widi. Semuanya kompak demam padahal kemarin malam ketiganya kompak ceria terus main dengan Aidan. Nanti vitaminnya diminum, ya. Ini enak kok, rasanya mirip es krim. Nah, besok kalau kalian sudah sembuh, Pak De bawain es krim yang banyak. Atau kalau enggak, kita jalan-jalan pakai mobil, terus kita beli es krim sama mainan yang banyak. Oke. Bujuk Dr. Andri dan langsung membuat ketiga anak Widi ceria. Ketiganya kompak tersenyum, kemudian membalas tos yang ia tuntun. Kok jadi gini, ya? Batin Widi yang turut ada di pinggir kasur karena ia tengah memangku sang dan yang usianya hanya 3 bulan lebih tua dari Aidan. Sampai sekarang, kening bocah bernama Saka itu masih dihiasi plester kompres peredam demam. Berasa jadi enggak beres. Kok Dr. Andri sampai deket sama anak-anak sih? Batin Widi lagi. Namun jika ia menegur Dr. Andri, yang ada ia yang menjadi tak enak hati. Ya sudah, sekarang kita makan bakso. Dr. Andri menuntun kedua anak Widi termasuk itu Wawa, untuk duduk di tikar yang ada di sebelah kasur. Di tikar dan sampai sudah ada putri dari Dr. Andri yang duduk menyimak dan hanya sesekali senyum, Dr. Andri menuntun kedua anak Widi untuk memakan bakso bawaannya. Ini baksonya enak banget loh. Ini bakso favoritnya Mbak Nisa. Yuk kita makan bareng-bareng. Mbak Nisa, ajak adik-adiknya makan baksonya ya. Oh, iya. Di dalam baksonya ada telur, ada baksonya juga. Ini namanya bakso telur sama bakso beranak. Coba kita potong-potong, ya. Wah, kamu kan cewek, sini sama aku. Lirih Nisa yang pada akhirnya mau berbicara karena telanjur larut dalam kebahagiaan kebersamaan hangat di sana. Dr. Andri tersenyum bahagia menikmati perubahan sikap sang putri. Sebab alasannya mengajak Nisa ke sana pun juga agar putrinya itu tak kesepian lagi. Agar Nisa tak terus larut dengan kepergian sang mamah. Juga, agar sang putri memiliki tempat untuk berbagi layaknya sekarang ini. Widi memindahkan mangkuk Wawa ke dekat Nisa. Kebersamaan kini membuat mereka layaknya keluarga bahagia. Karena hadirnya Dr. Andri dan Nisa, telah menjadi pelipur lara anak-anak Widi yang tengah sangat merindukan Agus. Walau selalu canggung di setiap tatapan mereka sengaja bertemu, demi anak-anak mereka tetap bersikap hangat. Ya Allah, apakah engkau memang tidak mengizinkan hamba bertemu dengan Widi, hingga perjuangan hamba sampai harus membuat hamba kuyup keringat begini? Pak Haji nyaris kehabisan napas setelah menuntun motornya sepanjang jalan bulak, tanpa kehidupan manusia lain selain dirinya.